Ya, dilanjutkan teknologi tepat guna. Yang kedua tadi, teknologi tepat guna yang masih relevan dikembangkan untuk menumbuhkan semangat pendidikan, keterampilan, proses produksi, dan materi kearifan lokal. Maksudnya teknologi tepat guna yaitu hal-hal yang ada di daerah setempat tersebut yang masih bisa dimanfaatkan. Ya, misalnya dengan adanya barang-barang yang tidak bermanfaat tapi masih bisa digunakan di lingkungan kita, misalnya itu dimanfaatkan, dikembangkan untuk apa? Menumbuhkan semangat pendidikan keterampilan. Jadi dari barang mentah yang belum ada harganya apa-apa dikelola, diproses, kemudian dalam bentuk produksi sehingga menjadi suatu barang yang bernilai. Tidak hanya bernilai tapi menarik untuk dilihat, dinikmati, sehingga mendapatkan penilaian atau mempunyai nilai tambah atau nilai jual. Ya, baik, kita lanjut. Dasar pembelajaran berbasis budaya ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai kearifan lokal dan jati diri sehingga tumbuh semangat kemandirian. Nah ini anak-anak, jadi dari dasar pembelajaran berbasis budaya artinya apa? Dari kearifan lokal tadi, kemampuan memproduksi, kemudian dalam bentuk suatu karya kerajinan misalnya. Nah ini diharapkan bisa menumbuhkan nilai kearifan lokal dan jati diri sehingga tumbuh semangat kemandirian, kewirausahaan, dan kesediaan melestarikan potensi dan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, hal ini didasari pada kondisi nyata bahwa pengaruh kuat budaya luar masih perlu mendapat perhatian terhadap budaya generasi muda. Nah, anak-anak, bagi kalian perlu kiranya untuk memperdalam, ya, untuk belajar memperdalam tentang nilai-nilai budaya kearifan lokal. Nah, kalau kalian sudah paham dan bisa menerapkan, maka sekarang ini pengaruh dunia luar sangat luar biasa. Ya, jadi kalau kalian sudah mempunyai jati diri, bisa membentengi diri, maka tidak akan mudah pengaruh luar itu akan berpengaruh pada diri kalian. Maka selanjutnya adalah pelajaran prakarya juga memperhatikan wawasan pasar dengan mendasarkan pada prinsip pendidikan dan latihan atau praktek. Ya, nanti ada yang namanya teori, bagaimana sumber dari bahan kerajinan tersebut, kemudian dikelola, dikembangkan sehingga menghasilkan suatu jenis karya yang baru. Hal ini sesuai dengan harapan pengembangan pendidikan kewirausahaan, pendidikan budaya, dan karakter bangsa, dan belajar aktif dan naturalistik. Apa naturalistik itu? Naturalistik yaitu secara alamiah dan dilaksanakan dengan pendekatan kontekstual yang menyangkut kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, yakni mengembangkan kegiatan ekonomi di negara kita tercinta, negara Indonesia. Yaitu tadi anak-anak tentang latar belakang adanya prakarya yang menjadi media pendidikan. Kemudian setelah tadi kita bahas, selanjutnya adalah apa sih pengertian prakarya itu. Nah, itu perlu kiranya
anak-anak mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum. Biar lebih jelasnya lagi, saya menjelaskan sedikit pengertian prakarya. Prakarya berasal dari istilah pra dan karya. Pra mempunyai makna belum, dan karya adalah kerja. Dalam artian, prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi, masih berupa prototipe. Apa prototipe itu? Nah, prototipe itu ya rancangan suatu produk yang belum jadi, namanya prototipe. Kemudian prakarya belum mempunyai target pemasaran, ya, masih bersifat barang olahan, atau barang olahan sudah jadi tapi belum mempunyai target pasar. Nah, oleh karena itu belum ada penggunanya atau konsumennya. Jadi konsumen satu-satunya adalah si pembuat kerajinan tersebut atau si pemesan. Nah, itu saja. Kemudian dilanjutkan arti pengolahan prakarya. Ialah membuat atau menciptakan, mengubah bahan mentah menjadi produksi hasil dengan mencampur atau memodifikasi bahan tersebut. Jadi anak-anak, prakarya itu sangat luas sekali dalam hal praktek, ya, menciptakan, ya, mengubah bahan mentah menjadi produksi hasil dengan mencampur atau memodifikasi bahan tersebut. Misalnya dari bahan limbah, ya, dari bahan limbah alam, misalnya tanah liat, kemudian dikelola dengan memakai teknik putar, dijadikan guci, mangkok, dan lain-lain. Nah, ini asalnya dari bahan mentah berubah menjadi bahan jadi, dimodifikasi dengan bentuk yang macam-macam. Nah, itu arti dari pengolahan prakarya. Nah, ini saya tayangkan pengolahan prakarya dari bahan lunak memakai media tanah liat. Last bit of clay of the day, so get on and see how big it'll get. My wheel's not ideal for throwing big wide things because this is the slowest speed, a bit too fast, so just dive in, open it up, leave a bit of thickness at the bottom because I'm going to put it on a sort of foot. Just lift it up and sort of flare it out a bit as I better slow it down, I think. Squeezing it in a touch. And then simply me, the way to get wider. A little bit more. More, and then that'll be it, I think. Fighting the wheel, the clay just seems to want to go where it wants to go naturally, which is outwards really. I don't know, maybe 15 inches wide. But other than that, it's just make a bit of a tube, cylinder. Quite a wide pasta bowl, salad bowl. That's it.